Iya, politisi itu tidak hanya bisa menang, bisa duduk, tapi adalah harus jadi wakil rakyat yang sangat baik memperjuangkan suara rakyat. Saya tanya kepada Bang Uya, akan bermetamorfosis secepat apa ini mengingat wakil rakyat dengan kondisi masyarakat kita banyak yang susah, tapi artis ini kan image-nya glamour, hidupnya enak. Seperti apa Bang Uya? Ya, jadi intinya gini, saya sih banyak orang yang bilang bahwa oh nggak apa-apa dia artis, dia pakai baju mewah, segala macam karena dia artis. Tapi kalau saya pribadi, saat nanti artis sudah menjadi pejabat publik apapun itu, ya dia harus punya punya perasaan juga bahwa dia mewakili rakyat. Jadi walaupun dia artis, dia sudah orang kaya dari zaman dulu pun, saat dia jadi pejabat publik, dia harus punya tanggung jawab untuk ya tidak memperlihatkan kemewahannya terlalu bermewah-mewahan lah. Jadi kalau misalnya pengen tampil glamor segala macam ya udah jadi artis aja gitu. Terima kasih Bang Uya, kita tunggu nanti bagaimana kiprahnya ya di panggung politik 2024. Mungkin sekarang saya ke Bang Farhan. Bang Farhan, ini kan artis memang bisa dijadikan vote getter karena mereka terkenal. Ini bagaimana dengan elit-elit kader yang sudah puluhan tahun tapi nggak dicalon-calonin karena kalah populer? Nggak ada kalau sampai kecemburuan. tahun 2019 masih jadi isu. Banyak sekali para senior yang katakanlah sebagai kader lama gitu, tapi sudah beberapa kali ikut tapi gagal. Akhirnya menyadari karena sekarang ini kan hampir semua partai itu berorientasi kepada hasil survei. Ketika hasil surveinya memang jelek, ya realistis aja gitu loh. Karena beberapa partai pada tahun 2019 pernah mencoba hal itu. Hasil survei menunjukkan si A sebagai seorang artis, popularitas dan elektabilitasnya lebih tinggi, tetapi si B lebih senior. Akhirnya si B lah sebagai kader utama yang dimajuin. Kalah. Ya. Tetap kalah. Nah, mungkin sekarang saya ke Prof. Hamdi Muluk. Ini yang jadi pertanyaan. 2019 banyak artis keok di panggung politik ketika coba-coba. 2024 penerawangannya bagaimana nih Prof? Apakah susah juga buat artis? Nggak cuma modal populer, bagaimana Prof? Iya tentu banyak faktor yang menyebabkan seorang calon legislatif itu terpilih di dapilnya. Nah, tentu faktor yang paling dominan sebenarnya adalah bagaimana siapapun yang caleg itu dia bisa meyakinkan ke konstituen di dapilnya, ke pemilihnya bahwa dia orang yang pantas. Dia mempunyai kapabilitas, dia mempunyai program yang jelas, dia punya pendekatan yang pas ke masyarakat, dia bisa mengkomunikasikan seluruh visi misi dia, seluruh gagasan dia, dan dia bisa dalam bahasa yang sering orang sebut sekarang, winning the mind and the heart of the voter, memenangkan pikiran dan perasaan pemilih. Tentu itu yang akan menang. Nah, tentu indikatornya betul seperti yang Bang Farhan tadi katakan, di awal-awal kita bisa tracking lewat pendapat publik tentang misalnya apakah tokoh ini cukup dikenal dari popularitasnya misalnya. Dan kedua, ketika kita tanyakan, biasanya ada 3 pertanyaan sakti itu kalau di survei itu. Apakah Anda kenal tokoh ini? Apakah Anda suka tokoh ini? Dan ketiga, apakah kalau misalnya hari ini diadakan pemilu, apakah Anda mau memilih orang ini untuk mewakili Anda? Itu elektabilitas. Nah, kalau 3 angka itu tinggi, nah tentu potensi menangnya lebih besar daripada calon lain yang tidak memiliki 3 indikator tadi itu. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, bahwa kalau saya tetap mengatakan sistem kita ini ya agak kacau sebenarnya. Kalau saya sebagai ilmuwan gitu, sebagusnya itu memang partai kita lebih sedikit, ya nggak banyak seperti sekarang. Karena ceruk ideologi cuma 3 atau 4. Kalau partai itu terlalu banyak dengan sistem terbuka itu, Anda bayangkan, itu seperti pasar malam, ada ratusan calon yang berlaga itu. Ya, itu tidak bagus buat pemilih gitu loh. Ya, itu yang poin yang saya katakan. Dengan cara seperti itu, kemungkinan pola yang disebut tadi heuristic availability, decision making itu terjadi. Jadi orang memilih calon yang menonjol saja begitu loh. Jadi kita menjauh dari sebenarnya prinsip-prinsip politik. Saya kira
Caca ngerti itu kalau belajar political science prinsip Oke, itu. iya betul Prof, terima kasih. Mungkin Bang Farhan ada saran tidak sih untuk artis yang nyalek di 2024? Karena banyak yang kecewa juga masyarakat, karena artis-artis yang sudah terpilih kurang terasa nih sumbangsinya ke masyarakat seperti apa. Gini, kalau untuk mengatakan bahwa artis yang sekarang jadi anggota legislatif yang sudah terpilih itu, sumbangsi ini memang diukurnya tidak dalam isu nasional, harus isu lokal. Karena kita sebagai anggota DPR itu ketika kita ke dapil, kita kerja untuk pemilih kita. Nah kalau terpilih lagi artinya kerjanya benar. Itu patokannya. Di isu nasional memang tidak sembarangan anggota DPR boleh ngomong gitu. Walaupun kita bisa ngomong. Kita ini sebagai anggota DPR benar seperti kata Pak Bambang Pacul. Waktu ngobrol sama Pak Mahfud MD. Kita ini anggota DPR, jabatannya pejabat negara. Tetapi apa yang mau kita sampaikan itu harus sesuai dengan garis kebijakan partai. Jadi kalau partai tidak menugaskan, jangan so tahu. Tapi kalau partai menugaskan, top. Contohnya Dede Yusuf gitu. Oke, Bang Lusius Karus, sekarang apa ini saran untuk masyarakat? Jangan mungkin screeningnya ini, wah ini ganteng, aku suka kalau dia main sinetron, aku suka dengan wajahnya cantik, baru dipilih, padahal nggak tahu kapasitasnya. Bagaimana Bang Lusius? Ya, saya kira saya mau komentar dulu soal pernyataan Bung Farhan tadi gitu ya, soal pernyataan Mas Bambang. Saya kira memang itu kondisinya, tapi persis di situ juga penilaian masyarakat terhadap kinerja anggota DPR umumnya gitu ya. Kalau saya sih banyak juga yang bertanya soal bagaimana kinerja teman-teman artis selama jadi anggota DPR. Susah menilainya karena yang muncul kemudian kinerja lembaga gitu ya, kinerja komisi, kinerja alat kelengkapan dewan lainnya gitu di DPR. Sehingga saya kira memang selama ini sulit untuk kita melihat bagaimana kinerja teman-teman artis ini saat jadi anggota DPR, kecuali bahwa mereka 1-2 kali memunculkan kontroversi, misalnya Krisdayanti dan lain sebagainya. Jadi kalau cuma menghasilkan 1-2 kontroversi memang bukan itu tujuannya, dan masyarakat betul berharap mereka bisa kadang-kadang melawan partai gitu ya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Artis ini sudah punya pendukung begitu banyak gitu ya, melawan. Harus lebih berani ya. Betul, mestinya bisa melawan partai politik kalau betul mau menjadi pejuang. Bisa. Ya. Tuh ditunggu lah ya. Baik. Pilihannya keluar aja dari partai kalau partai menegur. Nggak bisa dong. Walk out. Demi baik. Memang artis nyalek nggak salah. Artis nyalek nggak salah, tapi baik-baiklah untuk memilih untuk artis yang nanti akan Anda pilih di Pileg 2024, kapasitasnya juga harus dilihat. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Prof. Hamdi Muluk, terima kasih Bang Farhan, terima kasih Bang Karus. Saya Cica Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.